Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Diah Astika di Glow Up, temukan versi terbaikmu. Nah, salah satu cara kita menemukan versi terbaik adalah dengan cara kita merawat diri sendiri gitu ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter di Herga Skincare ya. Saat ini kita lagi datang ke Herga Skincare. Tentu saja saya tidak akan sendirian hari ini karena sudah ditemani oleh Dr. Megawati Hartono ya, yang biasa dipanggil Dr. Mega ya. Oke, dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya, sumringah sehat, gitu ya. Oke dokter, ngomong-ngomong ini kita sedang ada di Herga Skincare. Boleh tahu dong dokter, Herga Skincare itu kenapa tuh namanya Herga Skincare? Awalnya di sini namanya klinik Bunda Gria. Herga itu adalah salah satu pelayanan yang ada di klinik Bunda Gria, yang dikhususkan untuk kecantikan dan kesehatan kulit, terutama wanita dan putra-putra juga bisa. Ya. Oh oke. Katanya nama Herga ini juga singkatan ya dokter? Apa tuh dokter, kasih tahu dong? Singkatannya dari Heri dan Mega. Kebetulan kan suami namanya Heri, saya sendiri Mega, jadi Herga kita gitu sama ya? jadi Herga. Oke, bagus ya tapi ya. Oke dokter, kita hari ini akan membahas glowing tanpa flek hitam dan putih dengan skin booster menjadi kunci awet muda gitu ya. Kayak dokter nih kelihatan awet muda nih dokter nih. Seperti Mbak Dia. Oke dokter, ngomong-ngomong tentang glowing nih, sekarang banyak banget mungkin masyarakat di luar sana ya yang pengen kulitnya glowing gitu, tapi mungkin juga menemui adanya kendala-kendala gitu, mungkin salah satunya adalah flek hitam gitu ya. Kemudian kita pengen tahu nih sebelumnya nih dokter, untuk flek hitam sendiri itu apa sih dokter? Flek hitam itu disebabkan oleh zat dari tubuh yang namanya melanin. Melanin itu harusnya kan diserap tubuh kalau kita tubuh normal, tapi pada orang-orang tertentu melanin itu tidak diserap dengan baik sehingga menumpuk di wajah. Itu yang namanya nanti menjadi flek hitam. Dan penumpukannya itu selalu pada wajah dokter atau mungkin pada bagian lain? Bisa di siku atau mungkin di lutut. Biasanya seringnya di area terbuka. Kebetulan kan area terbuka yang paling sering terpapar dari sinar matahari itu kan wajah. Jadi otomatis menumpuknya di wajah. Di wajah ya, flek hitam gitu ya. Oke, kalau penyebabnya sendiri tuh apa sih dokter kalau flek hitam di wajah? Penyebabnya macam-macam. Bisa juga dari paparan sinar matahari. Sinar matahari kan ada UVA, UVB itu yang bisa menyebabkan flek hitam. Bisa juga dari hormonal. Ada juga yang Mbak Dia pirsa ya, kalau ibu-ibu yang KB itu kan kalau timbul flek itu biasanya dari hormon. Bisa juga dari keturunan. Terus bisa juga dari kebiasaan yang kurang baik, bisa menyebabkan dari flek hitam. Apa tuh contohnya dokter? Contohnya misalnya itu tadi, misalnya di siang-siang terkena sinar matahari langsung. Bisa juga mungkin makanan-makanan yang kurang sehat, junk food, kan bisa membuat flek hitam. Ada efek jangka panjangnya gitu ya dokter ya. Ternyata kalau misal kita panas-panasan gitu ya, mungkin secara terus-menerus dan paparannya terkena langsung pada kulit, itu juga bisa menimbulkan flek hitam ya dokter ya. Apalagi tanpa ada perlindungan apapun gitu ya. Berikutnya nih dokter. Biasanya flek hitam itu kan membuat kulit jadi kusam, kemudian juga mungkin terlihat tidak cerah gitu. Nah itu juga salah satu pengaruh terlihat penuaan pada wajah ya dokter ya. Kenapa tuh dokter? Ya karena wajahnya kusam, sehingga kan harusnya pergantian kulit itu secara normal itu kan 28 hari sudah berganti. Khususnya untuk orang-orang muda, tapi karena kebiasaannya tidak sehat tadi, sehingga pergantian kulit yang harusnya 28 hari bisa lebih, sehingga otomatis harusnya diganti kulit yang sehat atau kulit yang cerah, itu nanti tidak diganti dalam waktu lama sehingga kan kusam, flek kehitaman juga.
biasanya nih orang kalau misal sudah wajahnya ada flek hitam gitu ya, mereka cenderung menggunakan produk-produk pencerah yang mungkin bisa saja secara instan gitu dokter. Boleh dong dokter tanggapan dokter melihat adanya orang-orang yang menggunakan produk pencerah untuk menghilangkan flek hitam dengan instan dokter? Ya, ini saya berpesan saja hati-hati dengan produk-produk online. Memang hasilnya cepat sekali putih, tapi hati-hati kalau misalnya itu nanti mengandung merkuri atau mungkin mengandung haki yang terlalu tinggi. Haki itu hidroquinone yang bisa menyebabkan kulit putih, tapi kalau kandungannya terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan efek samping. Jadi hati-hati untuk yang memakai produk-produk online ya. Ini banyak, saya kebetulan ada juga seperti body lotion, memang cepat putih tapi efek sampingnya itu udah jadi stretch mark. Ada stretch mark. Terus apalagi tuh biasanya dokter? Ya biasanya dampaknya nanti kalau terlalu lama bisa yang namanya ochronosis. Apa tuh? Itu flek hitam, tapi yang disebabkan dari itu tadi kandungan-kandungan yang berbahaya. Tapi itu bisa hilang nggak tuh dokter? Bisa dihilangkan. Jadi tidak usah khawatir, bisa dihilangkan. Terus nih kita pengen tahu nih dokter, kandungan yang ada di produk-produk yang seperti apa yang bisa menimbulkan flek hitam? Itu tadi ya, terutama merkuri, kemudian sinar matahari, ya UVA, UVB itu bisa menyebabkan flek hitam. Sinar UVA, UVB, kemudian juga tadi merkuri ya. Mungkin produk-produk sekarang banyak yang mungkin ada kandungan merkurinya, itu juga mungkin bisa dikontrol ya pemirsa ya, untuk menjaga jangan sampai produk-produk yang biasa kita gunakan ternyata itu adalah salah satu pemicu juga untuk menimbulkan wajah kita menjadi kusam, timbulnya flek hitam, kemudian juga jadi penuaannya lebih cepat gitu ya dokter ya. Penuaan dini. Oke dokter, kalau gitu kita akan lanjut lagi nih ya pemirsa usai jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Glow Up, temukan versi terbaik. Pemirsa, Anda kembali lagi di Glow Up, temukan versi terbaikmu. Masih bersama Dr. Mega di sini dan juga saya tentunya. Oke dokter, kali ini kita akan kita melanjutkan bahasan yang tadi ya dokter ya. Kita akan membahas tentang skin booster nih dokter. Oke, tapi sebelumnya skin booster itu apa sih, kita pengen tahu nih. Skin booster itu campuran dari macam-macam zat atau vitamin yang bisa membuat kulit wajah bisa betul-betul glowing, bebas kerutan, putih dan bercahaya atau berkilau. Itu biasanya dengan cara apakan tuh dokter? Yang paling efektif adalah disuntikkan ke wajah. Tapi sekarang sudah ada teknik yang terbaru, skin booster. Kalau dulu itu harus disuntikkan di wajah sebelah kanan, kiri, kira-kira mungkin bisa lebih dari 30 suntikan. Wow. Tapi sekarang cukup dengan kiri 5 suntikan, kanan 5 suntikan, itu sudah membuat wajah jadi glowing. Atau itu tadi pakai skin booster. Ada skin booster, tapi ada juga media yang lain dokter selain disuntik? Bisa pakai serum ataupun pakai krim. Sekarang sudah ada serum atau krim, tapi mungkin yang lebih efektif dan lebih bertahan lama yaitu kita pakai skin booster yang disuntik. Yang disuntikkan di wajah langsung ya. Oke, biasanya berapa lama tuh dokter untuk misal setelah suntik skin booster itu berapa lama bertahannya? Biasanya setelah disuntikkan sehari 2 hari langsung kelihatan bagus, bertahan 6 bulan. Bertahan 6 bulan, setengah tahun ya. Setengah tahun ya. Oke, untuk idealnya sendiri nih biasanya setelah suntik pertama kali mungkin itu diulang lagi kapan tuh berarti dokter? Sebaiknya diulang lagi 3 bulan kemudian, kemudian bisa juga 1 tahun sekali. Berarti tidak harus sering-sering ya? Iya, tidak harus sering-sering. Karena itu juga jangka panjangnya atau efeknya tuh bertahan lumayan lama. Lama. Tapi bisa nggak sih dokter agar efeknya ini permanen gitu? Kalau permanen kelihatannya agak susah juga nih, karena ini kan
pakai campuran zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh dan bisa hilang. Kalau ingin permanen ya mungkin kita harusnya pakai oplas atau operasi plastik. Ya. Tapi itu untuk yang takut operasi plastik mungkin bisa pakai skin booster itu tadi ya. Oke, tapi berarti apabila diulang secara terus-menerus atau rutin gitu dokter, itu juga ya, bisa bertahan lebih lama. Mungkin bisa bertahan lebih dari 3 tahun atau 4 tahun. Mungkin bagi ibu-ibu atau yang adik-adik yang punya ada acara apa-apa bikin tampil glowing tanpa suntikan ya, tanpa irisan atau tanpa keluar darah, itu mungkin salah satu cara pakai skin booster. Oke. Biasanya ada nggak dokter efek samping setelah skin booster? Selama ini asal yang melakukan adalah dokter yang profesional dan betul-betul sudah berpengalaman, insya Allah tidak ada efek sampingnya. Efek samping. Oke, mungkin ada sedikit kemerahan gitu mungkin, atau ya mungkin sedikit lebam tapi itu jarang sekali. Oke. Biasanya skin booster itu kan agar kulit jadi cerah, kemudian putih ya dokter ya. Selain itu biasanya orang-orang yang melakukan itu karena mungkin mereka merasa kulit mereka kusam gitu dokter. Nah, untuk penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi kulit kusam sendiri itu apa tuh dokter? Banyak sekali ya mungkin penyebab wajah kusam. Mungkin dari kebiasaan yang kurang sehat, misalnya suka begadang, makan makanan yang tidak sehat, junk food. Sekarang kan musimnya junk food. Kemudian yang mudah-mudahan tidaklah di anak-anak kita ya minuman yang alkohol, terpapar sinar matahari tanpa perlindungan. Terus mungkin ya itu tadi, misalnya memakai krim-krim yang online, itu harus hati-hati. Krim-krim yang instan gitu ya, memang hasilnya cepat sekali putih, tapi itu biasanya hati-hati mengandung zat-zat yang berbahaya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih dokter, untuk di Herga Skincare sendiri ini bisa skin booster nggak sih? Oh, bisa ya. Oke. Selain itu ada apa aja nih di Herga Skincare ini dokter perawatannya? Oh, alhamdulillah di Herga Skincare sangat lengkap. Mulai dari facial itu bisa facial diamond, kemudian facial yang terbaru itu Aqua Glow. Aqua Glow itu yang artis-artis Korea atau selebgram itu pakai ya Aqua Glow. Kemudian setrika wajah. Kemudian superficial itu yang 3-in-1 itu Oxygenio juga ada. Kemudian laser untuk menghilangkan flek hitam yang kita kenal dengan laser NDIAC. Kemudian untuk menghilangkan ini jerawat kita pakai counter. Kemudian untuk yang wajah-wajah tidak sempurna, misalnya bekas jerawat, ada scar atau bopeng, kita ada perawatan yang namanya dermapen. Terus untuk menyempurnakan kan kadang-kadang ada orang yang tidak percaya diri, aduh hidung saya terlalu datar. Ada benang hidung ataupun filler. Mungkin pengen wajah yang V-shape itu pakai filler dagu. Atau juga mungkin ada rahangnya yang tidak simetris, itu kita pakai botok. Jadi di Herga Skincare ini juga ada perawatan atau treatment yang barusan disebutkan dokter tadi ya. Mungkin boleh diinformasikan dokter, mungkin apabila pemirsa di rumah ya, pemirsa yang ada di rumah mungkin atau yang sedang menonton live ini apabila ingin ke Herga Skincare mungkin bisa kemana, atau mungkin informasi yang bisa mereka dapatkan lewat mana dokter? Herga bisa IG-nya Klinik Binagria ya. Kemudian tulisannya kecil semua, klinik_Binagria. Kemudian Facebooknya juga ada sama Klinik Binagria. Bisa juga WA 081 393 55 3355. Itu bisa juga reservasi terlebih dahulu ya dokter? Bisa reservasi, bisa juga langsung. Mungkin reservasi lebih bagus, tapi langsung juga lebih. Tapi mungkin apabila ada yang ingin konsultasi aja, dokter bisa nggak? Bisa ya. Banyak kok konsultasi online. Mungkin apabila ingin tanya-tanya dulu ya kan ya dokter ya, bisa langsung ke Dokter Mega gitu. Dokter, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, karena saya dan Dokter Mega akan kembali saja jeda pariwara berikut. Jadi tetap di Glow Up, temukan versi terbaik.
Oke pemirsa, kembali lagi di Glow Up, temukan versi terbaikmu. Oke dokter, boleh dong kita bersama-sama temukan versi terbaikmu gitu ya. Oke pemirsa, kembali lagi di Glow Up, temukan versi terbaikmu. Oke, kita akan lanjut lagi nih dokter, bahas pelayanan apa saja sih yang ada di Herga Skincare ini ya. Ini mungkin saya sambil buka-buka sedikit ya. Tadi saya melihat ada yang namanya skin analyzer nih dokter. Ternyata di Herga Skincare ini juga ada skin analyzer ya, yang bisa menganalisis mungkin apa saja sih kebutuhan yang klien butuhkan untuk bisa mengetahui treatment yang tepat gitu ya dokter ya. Oke, ini keren banget sih karena sepertinya jarang menemukan nih dokter di sini ya. Oke, ini ada di ruangan mana nih dokter? Ini di sini. Oke, di situ ya. Untuk biasanya semua klien dilakukan analyzer dulu atau seperti apa nih dok? Semuanya yang mau beli krim pertama kali ataupun mau treatment itu biasanya kita skin analyzer, karena di situ kita bisa tahu persis dengan persis apakah kelainan yang ada di wajah dari pasien atau klien. Oh ini misalnya pori-porinya lebar, oh ini pantasnya nanti perawatannya ini misalnya, terus serumnya pakainya pantasnya ini, itu nanti kita skin analyzer dulu. Oke, tapi ngomong-ngomong nih dokter, saya juga kan tipikal yang pori-porinya itu cukup besar gitu dokter. Itu apa sih sebetulnya hal-hal yang bisa membuat itu semakin besar mungkin dokter? Biasanya kan itu pori-pori besar terutama karena produksi minyak berlebih. Oke. Bisa juga ini dari makanan juga bisa, mungkin suka makanan coklat, keju. Bisa juga dari bawaan, oh memang pori-pori lebar, tapi tidak usah khawatir. Jadi semua itu sekarang sudah bisa diatasi gitu ya. Oke, kayaknya bener deh, kayak saya sering mengonsumsi coklat dan keju. Oke. Makanan-makanan berminyak. Itu juga wajah berminyak itu juga bisa menimbulkan wajah kusam ya dokter ya. Seringnya kalau yang berminyak seringnya membuat jerawat. Jerawat juga beruntus gitu ya. Oke, selain itu lanjut dokter, ada apa aja nih di sini? Ini sambil saya lihat-lihat ya. Ada facial dermapen yang tadi sudah disebutkan dokter juga ya. Kemudian filler nih, kita penasaran juga nih. Di sini ada filler. Fillernya apa aja tuh dokter kalau di sini? Filler itu sebenarnya bahannya terbuat dari gula generasi ke-3 atau ke-4 yang sudah betul-betul canggih, sehingga jadinya berbentuk gel. Itu untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di wajah kita. Misalnya ada orang yang nyun sewu ya, hidungnya terlalu datar, dia merasa tidak percaya diri, itu bisa diisi dengan filler. Oh ya bisa juga, saya kepingin ini dagu saya agar runcing, itu bisa diisi dengan filler. Bisa juga karena usia aging ya, pipinya sudah mulai turun, itu bisa juga diisi dengan filler. Oke, itu pakai anti aging gitu ya dokter. Oke, di sini saya juga melihat ini ada laser flek wajah yang tadi mungkin nyambung sama bahasan kita yang tadi nih dokter. Flek wajah ya untuk laser. Itu kira-kira cara kerjanya berapa lama tuh dokter? Cepat sekali, berarti begitu pasien datang, kita ini prosedur untuk laser ya. Pasien datang, kita bersihkan, kita masas, kemudian dibius, kita laser. Biasanya seminggu kemudian fleknya sudah berkurang. Oh oke. Berapa kali harus melakukan laser tuh dokter? Sebaiknya sih 2 atau 3 kali. Ada juga yang 1 kali laser sudah hilang fleknya. Oh oke. Itu dalam jangka waktu berapa lama dokter? 1 bulan. 1 bulan. Karena pemulihannya biasanya 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, untuk laser sendiri itu menggunakan bahan-bahan apa saja sih dokter? Laser itu kita pakai alat atau sinar ya, memang namanya laser ya. Lasernya itu panjang gelombangnya macam-macam, ada yang 532, kemudian ada 1064, kemudian 1064 fokusnya 0, ada yang fokusnya 50, itu yang biasanya untuk flek-flek. Mungkin tergantung tingkat keparahan dari fleknya gitu ya. Oke, mungkin selain itu ada apa lagi nih dokter di sini yang mungkin menjadi unggulan atau sering sekali klien datang untuk melakukan treatment itu gitu? Bisa juga infus whitening. Oke. Sebenarnya itu kita itu yang kita masukkan adalah vitamin-vitamin, antioksidan, itu kan untuk membersihkan tubuh. Karena tubuh bersih, otomatis jadi kulitnya jadi bersih, jadi putih.
Oke dokter, mungkin kita pengen dong dapat tips-tips nih ya dari dokter Mega sendiri untuk bisa anti flek hitam mungkin ya, menghindari itu. Kemudian mungkin juga kedepannya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mengurangi atau menekan mungkin penurunan atau percepatan penuaan gitu dokter. Sekali lagi mungkin saya ingin berpesan saja, kecantikan itu ada investasi, jadi jagalah kecantikan. Mungkin dari mulai usia 17-an sampai usia berapa, 50, 60 bisa 70 pun ada. Kita tetap harus menjaga kecantikan karena kecantikan investasi. Rajin saja cuci muka, terus usahakan jangan pakai pakai makeup yang tebal. Kalau misalnya terpaksa ada acara pakai makeup tebal, segera bersihkan. Setiap keluar rumah, karena di Pekalongan itu kan panas tinggi sekali. Betul. Pakai sunblock, minimal SPF-nya yang 30. SPF 30. Hati-hati dengan krim-krim online. Memang hasilnya biasanya instan bagus, tapi efek sampingnya kadang sangat membahayakan. Dan hidup yang sehat, usahakan makanan itu ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, itu nanti bisa mencegah penuaan dini. Mungkin itu saja. Dan rajin merawat. Bisa juga ke klinik Herga Skincare. Itu dia ya. Pesan iklan. Tidak apa-apa dokter. Terakhir dokter, ini mungkin gaya hidup dari anak-anak muda zaman sekarang itu banyak mungkin yang begadang, pola hidupnya kurang. Itu mungkin boleh dong dokter ditambahin untuk itu, mungkin agar kita bisa menjaga nih gitu. Nah, tolong ya, minimal kita harus tidur satu hari itu 8 jam. Misalnya nanti terpaksa begadang, misalnya belajar, itu ya nanti istilahnya kita ganti mungkin dengan tidur siang. Jadi untuk menjaga agar tercukupi waktu istirahat kita. Oke deh kalau gitu dokter, mungkin terima kasih sekali untuk kita sudah bisa main nih ke Herga Skincare hari ini. Dan kita juga sudah ganggu waktunya nih dokter, kayak lain kali kita bisa lanjut obrolan ini ya. Kayak rasanya kurang ya waktunya ya dokter. Oke, terima kasih dokter Mega sekali lagi. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita bersama dengan dokter Mega dari Herga Skincare. Dan tentunya sebagai, benar kata dokter tadi bahwa kecantikan adalah investasi. Ya, yang harus kita tabung mulai dari sekarang saat kita masih muda gitu ya, untuk nanti bisa dinikmati di masa yang akan datang gitu ya dokter ya. Dan mungkin itu saja tips awet muda di Glow Up kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Dia Astika dan juga Dr. Mega pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa temukan versi terbaikmu.